A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku, dimanapun Anda berada, baik yang tinggal di perkotaan maupun yang tinggal di pedesaan. Bagaimana kabar saudaraku hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat, baik jasmani maupun rohani. Nah, di sini saya akan membawa saudaraku untuk merenungkan kembali dan memikirkan di manakah Tuhan itu. Nah, di sini kita ingin tahu di mana sih Tuhan itu. Kita bilang Tuhan, 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 Tuhan. Allah, 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 Allah. Allah itu di mana? Nah, berdasarkan daripada ceramah Ustadz Wahabi Salafi yang berkata bahwa Allah itu ada bersemayam di atas ars. Jadi Allah itu bersemayam di atas ars, di langit. Itu berdasarkan firman Allah yang terdapat di dalam Al-Quran di surah Toha. Nah, kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah mengasih tahu juga bahwa Allah itu dekat berdasarkan surat Qaf, lebih dekat dari ulat lehernya. Tapi dibantah sama Wahabi Salafi dengan alasan itu ilmunya. Nah, yang dekat itu ilmunya Allah. Dan Allah itu ada di atas berdasarkan manusia berdoa. Nah, berdoa menghadap ke atas. Sifat dari manusia apabila dia meminta atau memohon, adakah tangannya ke bawah? Mintalah dulu. Minta dulu. Adakah seperti itu? Tentu yang namanya meminta atau memohon, tangan akan tetap ke atas. Mintalah dulu. Berilah aku makan. Berilah aku uang. Tetap tangannya berada di atas. Namanya memohon. Mana ada tangan orang ke bawah kalau dia meminta. Jadi berdoa seperti ini bukan membuktikan Allah itu ada di atas. Allah perintahkan untuk memahami isi Al-Quran. Nabi dan Rasul kita, Nabi Muhammad SAW, menyuruh kita membaca Al-Quran. Nah, oke, kita ikuti pendapat atau yang suka dibaca oleh Ustadz Wahabi Salafi yang mengatakan Allah itu di atas. Kita ikuti. Apa kita akan bantah? Tidak. Dia menyampaikan berdasarkan firman Allah yang ada di dalam Al-Quran, surah Toha. Nah, kalau kita bantah, berarti kita ini termasuk orang yang pengingkar, mengingkari firman Allah. Tidak, kita tidak membantah. Jadi kita hanya meluruskan pengertian daripada Ustadz Wahabi Salafi yang suka membid'ah-bid'ahkan amalan-amalan ahlu sunnah wal jamaah. Nah, baik, kita ikuti dulu pendapat beliau yang mengatakan Allah itu di atas. Nah, sekarang apabila kita sedang sholat, Allahu Akbar, membacakan surah doa iftitah,
tiba di kalimat inni wajjahtu wajah iya. Ku hadapkan wajahku kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia menghadapkan wajahnya kalau Allah itu di atas? Tentu dia harus seperti ini. Kalau dia sholat. Karena dia mengatakan, ku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kalau dia menghadap lurus ke depan, berarti pendusta, pembohong. Karena dia katakan, ku hadapkan wajahku kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Katanya Allah ada di atas. Tapi dihadapkannya mukanya ke depan. Dihadapkannya mukanya ke sejadah. Berarti pembohong dong. Kalau seperti itu. Perkataan tidak sesuai dengan perbuatan. Termasuk golongan apa lagi itu? Munafikun. Munafikun. Perkataan tidak sesuai dengan perbuatan. Nah, bagaimana dia mau sujud? Tentu dia harus sujud seperti ini. Sujud dia menghadap ke langit. Karena kalau dia nyaba sujud di sejadah, dia tidak sujud terhadap Allah. Karena katanya Allah di langit. Di ars, bersemayam di ars. Berarti dia sujudnya harus seperti ini dong. Menghadap ke langit. Nah, bagaimana yang seharusnya? Menurut pendapat saya, pengertian dan pemahaman saya, yang orang bodoh tanpa ilmu ini, berdasarkan surah Al-Baqarah surat 186, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, mu ini siapa? Muhammad, Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad SAW. Saya ulangi, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Siapa yang mengatakan itu? Allah. Allah yang mengatakan bahwa dirinya itu dekat kepada hamba-hambanya. Jadi ahlu sunnah wal jamaah sholat, sujud, ruku karena Allah itu dekat. Tidak seperti pendapat Wahabi Salafi yang mengatakan Allah itu ada di langit. Allah sendiri mengatakan dalam firman-Nya di surah Al-Baqarah ayat 186 mengatakan bahwa dia itu dekat kepada hamba-hambanya. Jadi sholat ahlu sunnah wal jamaah aswaja itulah yang benar. Dia rukuk sujud karena Allah itu dekat kepadanya. Makanya di dalam surah Al-Fatihah itu ada percakapan antara seorang hamba dengan penciptanya. Itu yang disebut Allah, yang memberi zatnya, mengatakan itu Allah adalah Allah sendiri, bukan makhluk ciptaannya yang memberikan nama kepada Allah, tapi Allah sendiri yang memberi nama untuk dirinya sendiri. Nah, begitulah sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Kita hidup ini Allah anugerahkan pikiran. Pikiran itu bukan untuk mencari dunia saja, tapi untuk mencari akhirat juga dengan pikiran. Merenungkan perjalanan kehidupan menuju kepada kematian. Jangan kita lupa untuk selalu membawa suluh, untuk membawa lampu menerangi jalan-jalan kehidupan kita ini. Karena bukti nyata di dunia ini kita berjalan di bawah cahaya-cahaya lampu sehingga kita sampai ke tujuan. Bayangkan andai kata jalan-jalan di dunia ini penuh dengan kegelapan,
kemana saudara akan menuju ke arah tujuan saudara. Karena jalan itu tidak nampak untuk saudara menuju ke tujuan. Nah, jadi dalam firman-firman Allah, apa yang disampaikan oleh Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam benar adanya, membimbing manusia, membentuk akhlak-akhlak manusia, akhlak-akhlak yang terpuji, akhlakul karimah. Nabi diutus ke dunia ini untuk membetulkan akhlak-akhlak manusia. Pertanyaan dari saya untuk saudaraku, sahabat-sahabatku, dimanapun Anda berada. Jenggot ini dimasukkan kepada golongan sunnahnya Nabi. Kapan saudara dikatakan ikut sunnah Nabi di dalam hal memelihara jenggot? Ini sudah sering saya lemparkan kepada orang-orang yang saya jumpai yang memelihara jenggot. Tidak ada yang bisa menjawab. Dan saya tidak ingin mengasih tahu. Nah, bukan saya pelit ilmu. Tidak. Karena saya orang tak berilmu. Apa itu saya pelitkan? Ya, orang tak berilmu. Pelit dengan ilmu? Ya tidak mungkin lah. Ya kan? Semoga sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, baik yang sakit, yang dirawat di rumah atau di rumah sakit, Allah angkat penyakitnya, pulih seperti sedia kala, beraktivitas sebagaimana mestinya. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.